Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Baraya Dulur yang ada di jagat alam dunia ini. Di kesempatan ini pula saya membuat suatu video bagi sahabat Baraya Dulur yang ingin beternak ayam atau unggas skala rumahan atau hanya dengan lahan pekarangan saja. Silahkan simak videonya sampai habis, jangan di skip agar tidak jadi gagal faham. Oke tuluyui. Beternak ayam dengan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan yang sehat dan murah. Salah satunya sumber pangan hewani yang dapat dikembangkan di pekarangan selain ikan yaitu beternak ayam kampung dikenal. Namun dalam pengelolaan ayam kampung salah satunya yang harus menjadi perhatian adalah masalah kandang. Selain tempatnya yang harus dijauhkan dari rumah tempat tinggal, hal lain yang gak kalah pentingnya menjadi perhatian adalah pengelolaan kandang sehingga ayam kampung yang kita pelihara dapat terawat dengan baik. Kandang merupakan salah satu syarat bagi kelangsungan hidup ayam. Fungsi kandang bagi ternak ayam terutama untuk melindungi dari hujan, terpaan angin, panas dan gangguan binatang buas. Selain itu berfungsi sebagai tempat tidur dan yang utama adalah sebagai tempat berkembang biak. Untuk ukuran kandang ayam buras biasanya 2x3m untuk menampung 40 ekor anak ayam sampai umur 2-3 bulan atau dapat untuk menampung 30 ekor ayam dewasa. Hal yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan kandang ayam kampung diantaranya dengan melihat tempat lokasi kandang harus kering serta tidak mudah tergenang air. Selain itu kandang ayam mempunyai ventilasi yang baik, sehat dan bersih. Bahan kandang ayam kampung agar tidak mudah rusak dapat dipilih dari bahan yang ada di sekitar rumah kita, seperti dari rangka bambu atau kayu gelam. Atap kandang dibuat dari rumbia, ijuk atau alang-alang, dinding kandang dapat dibuat dari bambu, papan rempesan, kayu gelam atau kawat ram dan alas kandang dapat dibuat seperti panggung bertumpu pada tiang dan antara tanah dengan lantai ada ruang, kolong, untuk menampung kotoran ayam. Selain itu juga UTK mengatur sirkulasi udara. Untuk daerah pedesaan padat penduduk lantai model ini lebih dianjurkan karena akan lebih mudah penanganannya dan lebih menghemat lahan dan biaya. Selain itu yang juga menjadi perhatian pada kandang ayam kampung adalah peralatan kandang, di antara tempat pakan dan minum dapat dibuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, seperti belahan bambu, paralon, plastik atau papan. Tempat minum seperti halnya tempat pakan dapat dibuat dari bambu yang dipotong, kaleng plastik, atau kaleng-kaleng bekas yang tidak berkarat. Agar ayam terpelihara secara intensif, tempat pakan dan minum sebaiknya diletakkan di dalam kandang pada dinding kandang bagian dalam dan sedikit lebih tinggi dari permukaan lantai agar ayam tidak mencakar-cakar atau pakan bercampur kotoran. Sementara untuk ayam yang dipelihara secara semi-intensif pakan dan air minum dapat ditempatkan di luar kandang atau halaman asalkan tidak terkena langsung sinar matahari dan air hujan. Satu hal yang harus diingat adalah membuatkan tempat bertengger bagi ayam kampung karena ayam ini tidurnya bertengger pada sebatang kayu atau sebilah bambu. Fungsi tempat bertengger adalah agar ayam dapat tidur secara teratur pada malam hari. Tempat bertengger sebaiknya disediakan yang cukup agar ayam tidak saling bertindih dan badan ayam tidak terkena kotoran ayam. Tempat bertengger dapat dibuat dari bambu atau kayu. Untuk pengembangan ayam kampung yang tidak kalah pentingnya adalah sangkar bertelur atau tempat pengeraman. Sangkar diperlukan untuk mencegah ayam bertelur di lantai yang dapat menyebabkan telur menjadi kotor atau pecah terinjak oleh induk ayam lainnya. Bahan untuk membuat sangkar bertelur atau tempat pengeraman dibuat dari bahan yang mudah, murah dan tersedia di tempat misalnya dari kotak gardus bekas, kotak kayu bekas, bambu yang dibuat seperti kukusan, baskom bekas, ember bekas DLL. Alas sangkar dilapisi dengan bahan lembut seperti sekam, jerami padi, rumput kering, kertas bekas, kain-kain bekas atau bahan lainnya, agar ayam bertelur dengan nyaman dan telur tidak pecah. Sebaiknya sangkar pengeraman dibuat jangan terlalu cekung atau terlalu datar agar induk mudah membalik telurnya. Untuk ukuran sangkar bentuk kotak panjang 35 cm,
lebar 35 cm dan tinggi, dalam 35 cm. Tinggi sangkar dari lantai kurang lebih 50 cm. Untuk sangkar berbentuk bulat diameter kurang lebih 50 cm, terbuat dari bambu, bisa dibuat berdiri 60-75 cm di atas lantai dengan satu tiang dari bambu. Usahakan tempat pengeraman sebelum digunakan terlebih dahulu disemprot dengan air kapur atau air tembakau untuk menghilangkan kemungkinan gangguan kutu ayam. Sangkar bertelur sebaiknya ditempatkan di dalam kandang dalam posisi agak gelap dan teduh, misalnya di sudut atau bagian belakang kandang, karena pada saat hendak bertelur atau mengeram ayam menghendaki suasana tenang dan agak gelap. Dan satu lagi saya ingatkan, jika terjadi musim hujan pada musim ini selalu identik dengan curah hujan tinggi, genangan air di mana-mana dan berkurangnya intensitas cahaya matahari. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya kelembaban udara dalam kandang, kelembaban udara dalam gudang pakan, berkembangnya populasi lalat yang luar biasa, kotoran ayam cenderung basah, meningkatnya kadar amoniak dalam kandang dan kemungkinan lebih tingginya serangan virus lapangan. Kondisi tersebut menjadi pemicu stres dan memacu perkembangan penyakit pada ayam. Bibit penyakit di musim hujan sedikit berbeda dibandingkan musim kemarau. Penularan melalui udara yang sering muncul saat musim kemarau memang agak berkurang di musim hujan. Tetapi penularan melalui air minum justru meningkat. Namun hal ini tidak berarti penyakit pencernaan seperti colibacillosis dan necrotic-enteritis (NE) lebih dominan daripada penyakit pernapasan. Struktur anatomi ayam yang tidak mempunyai sekat pembatas hidung dengan rongga mulut menyebabkan ayam juga dapat terserang penyakit pernapasan melalui air minum, misalnya coryza, chronic respiratory disease, CRD, avian influenza, AI, dan infectious laryngotracheitis, ILOT. Penyakit yang disebabkan oleh virus, teteloende, IBD gumboro, dan AI, avian influenza, dapat berkembang dikarenakan turunnya kekebalan ayam imunosupresif akibat dari mikotoksin pakan. Mikotoksin pakan muncul dikarenakan kelembaban udara yang tinggi pada musim hujan diikuti manajemen penyimpanan pakan yang kurang baik. Meningkatnya lalat serangga pada musim hujan merupakan salah satu faktor penyebaran penyakit. Musim hujan harus kita hadapi dengan penuh persiapan. Perubahan lingkungan yang terjadi saat musim hujan sudah cukup untuk membuat ayam stres. Untuk mencegah terjadinya wabah penyakit dan penurunan produktivitas, peternak perlu melakukan penyesuaian dan sedikit modifikasi terhadap manajemen pemeliharaan ketika musim hujan. Beberapa langkah yang harus dipersiapkan adalah modifikasi manajemen kandang, penambahan pemanas brooder, perbaikan atap yang bocor, pergantian sekam yang basah, dan manajemen tirai, perlakuan air minum, filtrasi penyaringan dan sanitasi, penambahan antiseptik, perlakuan terhadap pakan, alas pakan tidak langsung kontak dengan tanah, sirkulasi udara tempat penyimpanan yang cukup, menerapkan sistem first in first out, FIFO, penggunaan berdasarkan tanggal kedatangan bahan pakan, dan mencegah pakan kontak dengan air, dan meningkatkan daya tahan tubuh ayam, pelaksanaan vaksinasi sesuai jadwal, pemberian vitamin, pemberian obat cacing, dan melakukan cleaning program aplikasi antibiotik sebagai tindakan pencegahan. Namun pada umumnya pemberian vaksin pada unggas ternak masih menggunakan vaksin berbahan kimia atau sintetis karena kualitasnya dijamin. Selain itu peternak tidak mau mengambil resiko jikalau memberi vaksin herbal dikhawatirkan kualitasnya tidak sebaik vaksin sintetis. Anggapan demikian sah-sah saja, namun ada baiknya penggunaan vaksin berbahan kimia perlu ditinjau ulang karena dampaknya tidak baik bagi kesehatan konsumen. Vaksin berbahan sintetis pada umumnya meninggalkan residu yang sangat berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus. Hal inilah yang dapat memicu berbagai penyakit pada manusia. Sudah banyak peneliti mulai mengembangkan obat-obat herbal yang diyakini mampu meningkatkan daya tahan unggas peliharaan dengan kualitas yang tidak kalah jauh dengan vaksin sintetis. Hal ini sudah dibuktikan dari beberapa penelitian dan testimoni peternak unggas yang telah berhasil.
Perlu diketahui Universitas Gajah Mada telah melakukan riset selama 4 tahun untuk mengembangkan obat herbal alami guna untuk meningkatkan daya tahan unggas peliharaan dan hasilnya terbukti ampuh. Penelitian ini juga didukung oleh Balai Penelitian Ternak Bogor yang mempublikasikan hasil penelitian yang serupa. Ternyata ada 12 tanaman herbal yang mampu menambah daya tahan tubuh unggas. Selain itu herbal organik ini juga mampu mengobati berbagai macam penyakit. Care membuat ramuan herbal organik penambah daya tahan tubuh unggas. Ada banyak jenis bahan yang digunakan, namun penting untuk diperhatikan. Kita tidak boleh mencampurkan lebih dari 10 bahan karena dikhawatirkan melebihi dosis. Bahan-bahan: 1. Bawang putih 1 siung, sebagai antibiotik. 2. Daun sirih 1 lembar, sebagai antibiotik. 3. Kunyit 1 ruas, sebagai penambah nafsu makan. 4. Temu putih dan temulawak 1 ruas, sebagai penambah nafsu makan. 5. Lengkuas 1 ruas. 6. Madu atau gula merah yang dicairkan, 1 sendok teh. 7. Garam 1/4 sendok teh. 8. Mikrobastater, RM4 yang berwarna pink, 1 tutup botol. Care pembuatan: 1. Bahan 1,3, 4,5 di blender hingga halus lalu masukkan ke dalam ember plastik, lalu ditambahkan 100 cm3 air hangat. 2. Tunggu dingin sebentar lalu masukkan bahan 2,6, 7,8 ke dalam ember. Aduk semua bahan hingga merata. 3. Peras air dan kemudian disaring hingga yang tersisa hanya airnya saja, tanpa ada sisa ampas. 4. Diamkan 2-3 hari. 5. Siap digunakan. Dosis dan cara penggunaan: berikan 1,5 cc liter air pada saat pemberian minum pada ternak unggas. Selain itu dapat juga dicampurkan ke dalam pakan dedak yang akan diberikan pada unggas dengan dosis yang sama. Khasiat: 1. Mampu meningkatkan daya tahan tubuh ternak unggas Anda. 2. Mampu menekan kematian unggas akibat penyakit. 3. Mencegah penyakit pada ternak unggas. 4. Mempercepat pertumbuhan ayam kampung atau unggas ternak. 5. Daging tidak berbau anyir dan kotoran unggas tidak berbau gas amonia. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan seputar ramuan herbal alami yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh unggas. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat sekalian. Jika ada saran lain yang menurut kalian bisa membuat peternakan ayam atau unggas di sekitar pekarangan lebih baik dan bagus, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Bagikan video ini agar orang lain yang belum tahu menjadi tahu. Jangan lupa untuk like, follow halaman Facebook kami dan subscribe channelnya. Sampai jumpa.